Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal hidayah. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat iman, yang memberikan hidayah kita bisa bersyahadat, yang memberikan taufik kita bisa berkumpul mencari ilmu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu pasti datangnya dari Allah semata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami. Jadikan kami menjadi siddiqin, ya Allah, orang-orang yang jujur. Jadikan kami ahlul mujahadah, yang bersungguh-sungguh padamu, dan golongkan kami menjadi ahli taqwa, ahli tawakal. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami petunjuk-Mu, ketakwaan, hati yang tidak bersandar ke makhluk, dan benar-benar hati yang kaya dengan segala jaminan-Mu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahagia itu sederhana. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita simpel sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dan jin diciptakan untuk mengabdi kepada pencipta kita. Cuma itu tugasnya. Jadi kita diciptakan untuk mengabdi. Kalau kita mengabdi kepada Allah, apa yang terjadi? Bahagia. Kita sudah memenuhi tugas kita dan Allah membahagiakan kita. Di dunia ini namanya bahagia itu hayatan thayyibah. Ini yang kita bahas berulang kali, surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, ini ibadah tuh bentuknya amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya di dunia ini hayatan thayyibah, bahagia. Bahagia, hadirin. Bahagia yang asli. Bahagia bukan bahagia semu, bukan bahagia fata morgana, tapi asli. Allah memberikan sakinah, tumaninah di hati kita, keadaan apapun. Sehat, sakit,
dipuji, dicaci, ada, tiada, dilapangkan, disempitkan, diangkat, diturunkan, dibebaskan, dipenjara sekalipun, tetap di sininya akan diberikan tumanina. Karena Allah yang membulak-balik hati. Jadi jangan risau dengan masalah apapun hadirin. Kalau Allah berikan tumanina di hati kita, sakinah di hati kita, damai. Rezeki kafafan, waruziko kafafan. Rezeki kita akan cukup terus. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Dan Allah yang menggenggam rezeki, dan Allah yang janji. Allah menyuruh kita ibadah, kita melakukannya, tanggungan Allah rezeki kita. Walaupun tidak kelihatan banyak, tapi tiap perlu Allah cukupi. Cukup. Tanpa keraguan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah akan membuat hati kita puas. Puas dengan apapun yang Allah berikan. Tidak letih dengan keinginan. Enak sekali hidup seperti ini. Hayatan thayyibah. Kita dimudahkan taat, kita dipersulit maksiat, itu bagian dari hayatan thayyibah. Kita dibuat ghina fi qalbi, kaya hati kita, nggak berharap apa-apa dari orang lain. Kalau kita tidak berharap dari orang lain, selain kita tenang, izzah kita terjaga. Setiap kali kita minta tolong, tiap kali kita minta bantuan, setiap kali kita berharap sesuatu, turun kita tuh. Dan kalau kita sering ditolong, makin turun hutang budi, membuat izzah kita tidak tinggi. Ibadah itu, amal soleh itu dua saja syaratnya. Niatnya ikhlas, murni, tidak tercampur, dan caranya benar. Faktanya dalam hidup ini banyak masalah, banyak godaan, banyak cobaan. Apa yang membahayakan bagi kita? Godaan, cobaan? Bukan. Yang membuat kita menderita, kita jauh dari pertolongan Allah. Jadi tidak usah takut dengan masalah apapun. Karena kalau Allah menolong, beres. Nabi Yusuf, godaannya besar sekali itu. Tapi kalau Allah menolong, selamat. Bertubi-tubi godaan Nabi Yusuf itu. Ke Nabi Yusuf. Kita tidak akan kuat itu digoda begitu. Tidak digoda saja, tidak kuat. Iya kan? Siapa yang ngegoda kita? Astagfirullahaladzim. Tidak digoda akhwat saja kita sudah nggak kuat, apalagi digoda. Berikut ini ada 3 amalan yang insya Allah kalau kita merasa dalam hidup kita berat, baik oleh cobaan hidup, oleh kesulitan, oleh masalah, oleh godaan-godaan, aduh, gimana saya tidak bisa lepas dari godaan ini? Misal ada yang tidak bisa menahan pandangan, tidak bisa mengendalikan syahwat, nafsu, keinginan, sampai dia sulit sekali lepas. Periksa 3 hal ini. Sebab insya Allah kalau kita mengamalkan 3 hal ini, insya Allah Allah akan menolong kita. Serumit apapun masalahnya, seberat apapun cobaannya, sedahsyat apapun godaannya, kita coba 3.
Satu, syidik, kejujuran yang ada di lubuk hati yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur, karena jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada sorga. Memang gerbang kebaikan itu hanya jujur, awalnya jujur. Dan jujur tertinggi, jujur yang paling membuat seseorang mulia adalah jujur kepada Allah. Apa jujur kepada Allah? Jujur di lubuk hati terdalamnya ingin sekali bisa menjadi hamba Allah. Dan ini tidak perlu pengakuan siapapun, tidak perlu diposting, tidak perlu ditulis di status, tidak perlu disebarluaskan, tapi jujur di lubuk hati terdalam, ya Allah, saya ingin benar-benar menjadi hamba yang mengabdi padamu. Ingin benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang murni, benar-benar bersih ketauhidannya kepada Allah. Dan ini ada di hati terdalamnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Benar-benar ingin bisa mengabdi ke Allah sepenuh hati. Apa cirinya orang yang sidik kepada Allah? Mencintai apa yang Allah perintahkan, mencintai syariat yang Allah perintahkan. Kalau Allah nyuruh sesuatu, dia cinta, dia yakin ini adalah amalan yang bisa membuat dia dekat dengan Allah. Jadi kalau mendengar perintah Allah tuh dia senang, cinta, dan di hati itu ini. Dengar kata as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu, dia puas dengan perintah Allah itu, dia cinta kepada salat tepat pada waktu. Mendengar Allah mencintai orang yang tahajud, sudah tidak ada berat untuk bangun malam. Dia mencintai apa yang Allah sukai, Allah perintahkan, dan dia tidak suka dengan apa yang Allah benci. Itulah sidik kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah melarang, sudah, dia tidak akan suka. Allah melarang sesuatu, dia tidak mau. Sudah tidak ribet, tidak banyak pikiran, karena yakin perintah Allah itu pasti untuk kebaikan dirinya, larangan Allah itu untuk kemudaratan. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu kecuali pasti untuk kebaikan kita, bukan kebaikan kepada Allah. Allah tidak perlu apapun dari kita, tidak ada perlunya dari kita. Kesolehan apapun yang dilakukan seluruh makhluk tidak akan menambah kemuliaan bagi Allah yang maha mulia. Kejahatan, pengingkaran seluruh makhluk tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Hakul yakin, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan untuk dirimu sendiri. Jadi jujur, ini mau apa hidup ini? Cuman sebentar di dunia. Yang paling puas itu jadi hamba Allah. Tapi kita tidak perlu diakui orang. Harus di lubuk hati terdalam, ya Allah, saya ingin bisa menjadi hambamu. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika sholihin. Dunia tenang saja hadirin. Dunia ini milik Allah sepenuhnya.
dikuasai oleh Allah sepenuhnya, dibagikan sesuka Allah sepenuhnya. Siapa yang diberi sampai, siapa yang tidak diberi tidak sampai. Hanya Allah yang melapangkan, hanya Allah yang menyempitkan. Tidak ada penguasa rezeki selain Allah. Bagi kita lapang, sempit, sama saja. Dilapangkan kita bersyukur, fakana khairullah. Disempitkan kita bersabar, fakana khairullah. Itu baik. Ingat ya hadirin, orang kaya bukan karena pintar, bukan karena rajin-rajin amat, bukan karena gigih dan ulet. Kalaupun kita memang harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja berkualitas sebagai amal soleh, sebagai amal soleh. Jadi amal soleh sudah untung. Perkara rezeki Allah saja yang buka-buka, tutup-tutup. Kalau lagi dibuka, jangan merasa ini karena jerih payah saya. Tidak. Kita tidak bisa kerja keras kalau oleh Allah dibikin lumpuh. Benar? Kita tidak bisa bekerja cerdas kalau oleh Allah dibikin koma. Semua jerih payah karena Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Mari tanya ke hati masing-masing. Pernahkah di hati kita ada tekad yang sangat kuat, ya Allah, saya ingin menjadi hamba kesayangan-Mu. Saya ingin bisa mengabdi kepadamu sepenuh jiwa raga ini. Engkaulah Tuhan saya, ya Allah. Engkau Rabb semesta alam. Saya hamba-Mu. Saya ingin bisa menyerahkan jiwa raga ini kepadamu. Kalau bahasa iftitahnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi itu bukan di sini. Di sini. Sesungguhnya solatku, ibadahku, kurbanku atau ibadahku, hidupku, semua aktivitas hidupku, bahkan kematianku pun semata-mata karena Engkau Rabb semesta alam. Harusnya kita bisa, karena 17 kali kita minimal sholat 5 kali kita berucap itu. Sayangnya, satu, kita tidak ngerti artinya. Yang kedua, kalaupun kita tahu terjemahnya, tidak dimaknai waktu membacanya, ya, sehingga lepas begitu saja. Padahal kalau itu kejujuran kepada Allah, Masya Allah. Tidak cukup hanya di sini nih. Dan Allah tahu, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hatimu. Tidak bisa bohong. Harus diwaspadai yang sering nulis di status, oh Allah, cintaku, hidupku hanya untukmu. Benar. Hati-hati hadirin. Saya mencintai Allah. Hati-hati itu. Kalau itu menyenangkan, diakui orang lain sebagai pecinta Allah, belum jujur. Kita tidak perlu pengakuan orang, penilaian orang bahwa kita mencintai Allah. Kita ingin diterima saja oleh Allah. Makanya di sini 2. Nah, yang lagi banyak masalah
yang lagi banyak tergoda, tanya ke hatinya, ada tidak kejujuran niat itu di hati? Tidak usah dijawab, saya tidak perlu jawaban ya. Saya udah ikhlas, enggak ikhlas ya. 2, mujahadah. Kalau tadi sebuah kejujuran di hati, nah sekarang yang kedua adalah mujahadahnya. Bagaimana kita bersungguh-sungguh merealisasikan kejujuran di hati itu dalam bentuk mematuhinya. Tadi tekad. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Jadi tidak ada keraguan. Allah yang melihat perilaku kita sudah menjamin akan menuntun kita ke jalannya asal kita sungguh-sungguh. Apa kira-kira ahli mujahadah yang dimujahadahkan pertama? Ilmu. Maka tanya sekarang di hati Bapak Ibu, sahabat sekalian, seberapa dalam kejujuran kita ingin dekat dengan Allah dan mencintai apa yang Allah sukai dan tidak suka dengan yang Allah benci. Kemudian yang kedua, mujahadahnya apa? Cari ilmunya. Karena gerbang hidayahnya itu adalah ilmu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Kita harus bukan tahu tapi berusaha paham. Tahu sholat, paham bacaan sholat. Nah mujahadah itu jatuhnya ke paham. Karena tahu itu nggak sengaja saja tahu itu. Pleng, piring pecah. Tahu piring pecah? Tahu. Tapi memahami masalahnya sehingga piring pecah, itu harus belajar. Nah Allah melihat. Maaf ya, ini hadirin datang dari berbagai tempat ke sini. Ada grup Kuningan. Allah tahu berangkat dari sana jam berapa, capeknya, belum lagi ada yang muntah di jalan, dikerok, ongkos, tenaga, pikiran, pegel, itu semuanya detail di sisi Allah, ada perhitungannya. Bagaimana kalau nonton lewat YouTube, TikTok, IG, Twitter, nggak datang karena saya jauh, sebanding niatnya. Kalau nonton ini sedang menyimak, kan menyimak ini macam-macam. Ada yang menyimak begini di depan TV, di depan HP, pakai headset. Ada yang menyimak. Ada yang menyimak di sini TV, ini WA. Macam-macam. Allah tahu. Siapapun kesungguhannya. Nah, gongnya itu adalah pada kesungguhan. Ada tidak bisa ke sini, tapi nontonnya sungguh-sungguh. Serius, ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikan saya pemahaman ya Allah. Tidak bisa datang tapi serius. Ini datang begini
Serius dari sana sampai di sini kertes serius juga. Istirahat. Semoga husnul khotimah ya. Apakah duduk depan gini pasti serius? Mudah-mudahan. Di beberapa kesempatan yang paling depan, paling aktif langsung gini. Hadirin sekalian, saya sedang mengikuti ceramah Agim. Tuh lihat kayak gini tuh. Sibuk posting. Ingin diketahui temannya sedang ikut pengajian. 5 menit, 6 menit lewat itu ilmu yang didapat nih. Pernah Zoom, ada penanya, saya buka HP, bablas itu pertanyaan. Meleng sedikit saja. Kesungguhan hadirin. Nanti dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, wudu, menjaga wudu, keutamaan menjaga wudu. Bilal radhiyallahu anhu, terompahnya terdengar di sorga, amalannya salah satunya jaga wudu. Menjelang tidur sunahnya berwudu. Rasulullah sudah menganjurkan kalau kita sudah siap untuk tidur, wudu. Dapat ilmu itu, takdir kita dapat ilmu itu biiznillah, dengan izin Allah. Ini seperti sekarang, siapa yang akan dapat ilmu ini datang ke sini atau menyimak, tinggal diamalkan atau tidak. Diamalkan, Allah akan memberikan ilmu lainnya nanti. Jadi tidak usah tamak ingin segala tahu sekaligus, tapi ingin paham dan diamalkan dengan ikhlas. Mencari ilmunya ikhlas, bukan karena absensi, bukan karena ingin diketahui. Ini sebagian santri karya Darut Tauhid datang, tidak usah ingin diketahui saya, nggak ada apa-apanya. Stor muka, kalau nggak kelihatan dia goyang-goyang supaya saya lihat. Kalau udah kelihatan, dia puas tidur. Hati-hati. Hadirin, nggak ada pentingnya diketahui, dinilai orang. Kalau tuh harus ngabsen tidak apa-apa. Nggak penting menjadi tujuan dari mencari ilmu. Juga kalau diamalkan, amalkan karena mengikuti janji hati kita itu. Kejujuran di hati. Amalkan hadirin. Coba amalkan ini sedikit ya. Wudu. Tadi sudah dijelaskan waktu Al-Hikam. Salat kurang khusyuk, pasti wudunya kurang bagus. Coba wudunya begini. Wudu tetap saudara sudah tahu ilmunya, cuma ruhiyahnya. Ketika mau bertemu dengan air wudu, hati sudah mulai, ya Allah, saya akan berwudu karena Engkau memerintahkan berwudu. Saya berwudu karena Rasulullah memberikan contoh berwudu. Ya Allah, jadikan wudu ini benar-benar membuat Engkau ridho. Saya patuhi perintahmu. Ya Allah, jadikan setiap tetesan air wudu ini menggugurkan dosa seperti yang disabdakan Rasulmu. Rasakan wudunya. Bisa nangis sedang wudu, hadir. Enak wudu tuh. Entah gimana. Coba dari wudu ke sholat, gak usah ngobrol apa-apa. Zikrullah yang banyak. Apalagi kalau azan berkumandang, ikuti apa yang disampaikan oleh muadzin,
selesai doa lalu tambah doa lagi, karena doa sesudah azan itu saat mustajab. Daripada kita segala dilihat, HP sudahlah. Lihat pemain sepak bola juga 2 jam tidak pegang HP, nggak ada masalah. Tidak ada yang penalti jawab WA dulu. Kenapa sholat harus balap dengan WA-an? Qad qamatis sholat, qad qamatis. Siapa kita? Nggak akan khusyuk. Yang sebelum sholat sibuk dengan HP, sibuk dengan medsos, sibuk dengan duniawi, galah, sudah selesai itu sholatnya. Allah tahu yang kita pikirkan, kita bahas. Pantang ke Allah, doa yang banyak, adzan, ke qomat itu saat ijabah, doa. Doa bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain. La yaruddu qada ila doa. Doa, karena memang itu yang diperintahkan Rasulullah. Amalkan hadirin, menjelang sholat, ya Allah, hati saja. Ya Rabb, saya sholat mematuhi perintahmu. Saya sholat sesuai dengan syariat Rasulmu. Semoga engkau ridho dengan sholat ini, ya Allah. Terima ya Karim. Itu kita takut kehilangan bacaan. Kalau hati kita ingin diridhoi oleh Allah. Sama nanti cari nafkah, ya Allah. Saya menjemput rizki, menjemput nafkah janjimu hanya semata-mata karena engkau. Engkau menitipkan keluarga, engkau menyuruh bertanggung jawab. Saya lakukan ini karena engkau, ya Allah. Ridhoi pekerjaan saya ini. Tidak akan kepikir korupsi orang yang mencari ridho Allah dari pekerjaannya. Kalau kita pedagang ingin diridhoi Allah, tidak akan licik, tidak akan mengurangi timbangan, tidak ada kalimat dusta. Mau apa? Mencari ridho Allah dengan maksiat tidak akan ketemu. Mau ngobrol? Ayo. Ya Allah, saya mau ngobrol. Semoga setiap perkataan ini membuat engkau ridho. Mungkin tidak ngobrol maksiat. Monyet, enggak mungkin. Mustahil. Nyari ridho Allah dengan menghina, enggak ada itu. Mau makan, ya Rob, saya niat makan agar tubuh titipanmu ini bisa kuat, supaya kuat mengabdi kepadamu. Terimalah ya Allah, ridhoilah. Jamin tidak akan mencela makanan. Ini mujahadah. Ilmunya sekarang saudara dapat. Amalkan. Wudu menjelang tidur. Sunnah Rasul begini nih, kalau saya dapatkan ilmunya ya. Baca al-3 kul wallahu ahad, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, tiupkan. Sampai menjelang wafat Rasulullah dilakukan hanya oleh istrinya. Dia usap katanya. Tubuh ini milik Allah. Tidak ada yang kuasa menjaga tubuh ini. Ya Allah, saya akan tidur supaya tubuh ini bisa kuat ibadah besok. Itu beda. Selamat menikmati tidur yang aman, nyaman, nyenyak, berkualitas. Yang menidurkan kita kan Allah. Nggak usah segala diingat menjelang tidur selain Allah. Ayo mujahadah. Kenapa
kurang bahagia. Bahasa Sunda loba omong, kebanyakan bunyi. Orang yang banyak bicara, celetak-celetuk, segala dikomentari, segala ditanyakan, segala diceritakan, segala dibantah, segala dijelek-jelekan. Gak ada cerita bahagia. Maaf ya, kalau kita jumpa dengan seseorang udah kelihatan nih orang ini bahagia atau tidak. Tahu dari mana? Kita tidak usah ingin tahu. Seperti orang buang angin, kita tidak usah ingin tahu ini aroma apa. Enggak usah. Itu suudon namanya ya. Asal dia bunyi udah ketahuan ini. Dia baru makan karbit. Kalau orang sudah bicara terus, itu peluang tergelincir hatinya banyak, peluang tergelincir kata-katanya banyak, peluang jadi dosa, peluang hilang pahala, peluang nyakiti orang, peluang sombong banyak, dan itu tidak akan berbuah kebahagiaan. Tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia dalam dosa. Bahagia itu dalam taat kepada Allah. Bahagia itu ibadah yang ikhlas. Bahagia itu kalau orang mencari ridho Allah. Bahagia itu kalau yang dilakukan perbuatan yang diridhoi Allah, itu bahagia ada di sana. Dan bahagia itu falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Bukan tidak boleh bicara. Bicara sepanjang 3 hal. Masih ingat? Apa yang 3 hal? 1, niat. Apa niat bicara? Asal bunyi, pamer ilmu, pamer kepinteran, pamer dalil, pamer kesolehan, ingin diakui orang, ingin dikagumi orang, ingin orang lain terpesona. Mau apa? Gak ada apa-apanya. Kita bicara, ya Allah, semoga perkataan ini Engkau ridho. Belum ketemu niat yang baik, diam. Berarti belum masuk waliyakul khairan. Yang kedua, benar atau tidak yang dikatakan? Bisa berupa ilmu, bisa berupa berita. Apakah yang di ilmu ini benar atau ngarang atau ragu-ragu? Kalau belum yakin, diam. Berita benar atau tidak, ditambah-tambah atau tidak, akurat atau tidak, belum yakin, diam. 2, isinya benar atau tidak. 3, dampaknya. Apa efek dari bicara ini? Jadi dosa, jadi pahala. Orang dapat manfaat atau dapat mudarat. Orang jadi bahagia atau jadi sengsara. Orang termuliakan atau terpermalukan. Orang terangkat atau dipojokkan. Kita harus tahu nih efek dari bicara kita ini. Kalau belum yakin efeknya positif, manfaat, diam. Jadi mikirnya lebih lama. Kalau gitu dia keburu pulang. Ya sudah. Lama tuh bukan pakai waktu, hadirin. Lama itu prosesnya. Maksudnya dipikirkan dulu. Hati-hati. Seperti jalan di sekitar onak dan duri. Jangan sampai tidak hati-hati nginjek paku, nginjek duri.
bicara tuh harus hati-hati, karena tiap perkataan didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, pasti balik ke kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Benar kata-kata bahasa Sunda, tong loba omong, tidak penting jago bicara, yang penting bicara baik atau diam. Amalkan hadirin, ini tidak langsung cash, apalagi yang bakatnya ngebodor terus, semuanya jadi inspirasi hadirin, harus ditahan. Makanya bagi yang tergelincir merasa berat, tanya sekuat apa mujahadahnya. 3, terakhir, 1, jujur kepada Allah. 2, mujahadah, perjuangan sungguh-sungguh untuk mengendalikan nafsu kita, mengamalkan apa yang Allah suka dan menjauhi apa yang Allah tidak suka. Berbahagialah yang HP-nya jadul. Zaman dulu tidak ada ini, untuk maksiat susah. Lihat yang tidak halal tuh susah dulu. Zaman saya SMA dulu tidak semudah sekarang. Kalaupun ngelihat misal lawan jenis yang pakai pakaian, tidak bisa lama kita ya, karena lama malu dan digaplok lagi hadirin oleh, maaf, astagfirullahaladzim. Sekarang bisa maksiat berjam-jam sendiri, sembunyi sepuasnya, sampai habis kuota baterai maksiat. Di masjid dia ke masjid, ngaji dia ngaji, tahajud dia tahajud, di sela-sela tahajud buka juga ini. Bayangkan, kalau tidak pakai mujahadah hadirin, tidak ada yang bisa menghentikan kita maksiat kecuali takut kepada Allah. Makanya yang ketiga yang harus kita maksimalkan, doa, minta tolong ke Allah dengan doa dan tawakal. Karena ini contohnya ya, Allahumma kita harus minta tolong, Allahumma dini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba akhlak mulia, tidak ada yang bisa menunjukkannya selain Engkau. Jadi kita tidak bisa berakhlak tanpa diberi petunjuk oleh Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan hamba dari akhlak yang buruk selain Engkau. Di hadis lain ada beberapa doa itulah ya tentang hal ini. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba jiwa yang takwa, sucikan jiwa ini, sucikan jiwa ini, dan Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah
yang menjaga jiwa ini, Engkaulah yang melindunginya. Allah yang kuasa menolong kita. Sekarang seberapa jeritan hati kita? Ini pertanyaannya. Seberapa merintihnya kita, seberapa menghibahnya kita, seberapa merengeknya kita ingin diberi hati yang bersih. Lihat doanya apa aja. Ya Allah, jodoh ya Rob. Eta lagi. Teman saya sudah pada nikah, kenapa saya belum? Di mana keadilanmu? Kalau diadili, disambar petir dia. Ahli maksiat gitu. Hah? Kita minta uang, minta motor, minta HP baru, minta dunia terus. Bukan tidak boleh. Itu yang bikin kita lemah. Kita tidak minta diberikan hati yang bersih, diberikan kekuatan menghindari maksiat. Kita Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak, minta dilindungi dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk, dari ahwa, dari nafsu yang buruk, dari penyakit. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa'i. Kita jarang doa itu, benar? Kita masih menghibah, tolong bayarkan utang saya ya Allah. Debt kolektornya datang malam ini. Tidak salah sih doa gitu. Tapi kalau tidak pernah minta ke Allah, disucikan hati, dikuatkan kita menghadapi godaan, diberikan akhlak mulia, itu yang membuat kita lemah. Silahkan tanya ke diri masing-masing, seberapa rintihan kita meminta tolong dan meyakini hanya Allah yang bisa menolong kita. Kalau hati belum jujur, ingin dekat dengan Allah, mencintai syariat Allah, kalau mujahadah kita masih lemah, mengamalkan apa yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah tidak suka, dan doa kita masih basa-basi tanpa keyakinan, selesai. Selamat menderita. Kenapa? Jadi melotot gini ke saya semua. Saya juga sama, sambil mikir. Dari kajian yang saya dapatkan, kalau orang punya 3 hal ini, Allah pasti nolong. Ini wilayah ahli takwa, ahli tawakal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Pasti Allah ngasih jalan keluar. Seberat apapun masalahnya. Masalah uang, finansial, keluarga, syahwat, nafsu, masalah pernikahan, masalah kesehatan, masalah ancaman, semuanya dalam genggaman Allah. Semua masalah dalam genggaman Allah. Kalau Allah mudahkan, bakal mudah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Dan Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Masya Allah. Kita akan segera menutup acara ini. Sudah jam 9. Kok ceramahnya
sebentar. Memangnya kalau lama jadi kebaikan? Kebaikan itu diridhoi Allah. Bagaimana supaya diridhoi Allah? Yang datang ke sini ikhlas nyari ridho Allah, yang bicara juga ikhlas nyari ridho Allah. Allah ridho. Segini aja belum tentu dipraktekkan, ya. Tiga, satu, jujur di hati terdalam. Buktinya cinta ke perintah Allah. Ada cinta dan ada tidak suka kepada yang tidak disukai Allah. Dua, mujahadah. Buktikan apa yang ada di hati ini dengan sungguh-sungguh. Gak apa-apa, sedikit tapi istiqomah. Adwa muha wa inqal. Tidak, ini dari segini mungkin dapat 25%-nya, amalkan. Mungkin 10%-nya agak susah. Satu ceramah diamalkan semua, ya. Kecuali dengan taufik Allah. Tapi berusaha keras diamalkan dengan ikhlas. Dan yang ketiga, merintih, menghibah, memelas, memohon pertolongan Allah agar kita dimampukan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Aduh, saya males nih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal azzi wal qasr, minal jubni wal bukhl, min ghalabati daini wa qahri rijal. Kepanjangan yang lebih pendek ngomong sendiri. Ya Allah, lindungi saya dari sifat lemah dan malas. Apa bedanya lemah dan malas? Azzi wal kasal. Kalau malas, dia mampu tapi tidak bisa mengatasi kemalasannya. Mampu tahajud tapi malas. Kalau lemah, dia mau tapi tidak mampu. Ini harus minta tolong ke Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Ya Hannan, ya Mannan, badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang Maha Agung, wahai yang Maha Menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, ya Allah, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa kami ya Allah, sebanyak apapun, sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Engkau saksikan semuanya.
Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang padahal kami berusaha tobat. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ampuni ya Allah segala kemusyrikan kami kepadamu. Betapa kami lebih sibuk memikirkan dunia ini daripada Engkau. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Engkau tahu semua kebohongan kami, janji-janji yang kami ingkari, amanah-amanah yang dikhianati. Ampuni segala ujub dan takabur kami ya Allah. Ampuni segala kedengkian yang ada di hati kami terhadap saudara kami yang beriman. Ya Allah, ampuni semua kebusukan yang ada di hati ini ya Rabb. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya mengabdi kepadamu. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah, hanya di jalanmu, hanya agar bisa pulang kepadamu, hanya agar Engkau ridho. Jadikan umur yang tersisa ini semuanya hanya bersamamu ya Allah. Jangan biarkan kami berpaling darimu sesaat pun. Jangan biarkan kami melangkah menjauhimu selangkah pun. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan dan memperbudak kami ya Allah. Jangan biarkan nafsu, syahwat, amarah memperbudak dan menghinakan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai yang Maha mendengar, jadikan saat ini saat yang Kau janjikan, saat mustajabnya doa. Kami tidak bisa melihatmu, tapi Engkau menatap kami. Engkau janji ya Allah akan mengabulkan. Kabulkan kami ya Karim, sehina seburuk apapun diri-diri kami. Kami hamba-Mu ya Allah yang mengharapkan pertolongan-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya Karim, taqabbal minna ya arhamar rahimin, taqabbal minna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin.